trigonometri dan ada segitiga situs. Kami akan membahas materi tentang trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara panjang dan besar sudut pada segitiga. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigono yang artinya tiga sudut dan metri adalah pengukuran. Materi pertama trigonometri adalah ukuran sudut. Ukuran sudut terdiri atas satuan derajat. Satu putaran lingkaran ini sama dengan 360 derajat. Setengah putaran sama dengan 180 derajat. Seperempat putaran sama dengan 90 derajat. 1/360 putaran sama dengan 1 derajat. Materi kedua ukuran sudut adalah satuan radian. Radian adalah sudut yang terbentuk di mana panjang busurnya sama dengan panjang jari-jari. Di sini ada lingkaran di mana titik nolnya sama dengan sudut A. Jika sudut AOB sama dengan alfa dan AB sama dengan OA sama dengan OB, maka alfa sama dengan AB per jari-jari sama dengan jari-jari per jari-jari sama dengan 1 radian. Sekarang kita memasuki hubungan derajat dengan radian. Hubungan derajat dan radian adalah 360 derajat itu sama. Jadi tuliskan dengan 2 pilar. Begitupun dengan 1 radian sama dengan 180 derajat per pilar. Sekarang kita masuk ke konversi. Yang pertama, konversi derajat ke radian. Rumusnya adalah X dikali V per 180 derajat. Yang kedua, konversi radian ke derajat, di mana rumusnya adalah X dikali 180 derajat. Yang ketiga, konversi derajat ke putaran, di mana rumusnya adalah X per 360 derajat. Yang keempat, konversi putaran ke derajat, di mana rumusnya X dikali 360 derajat. Contoh soal materi ukuran sudut akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afal Arabi. Saya di sini akan mengerjakan contoh soal nomor 1. Besar sudut 150 derajat sama dengan berapa pirat? Jadi di sini kita tulis 150 derajat dikali, kita memakai rumus yang di per 180 sama dengan. Jadi 150 sama 180 nya ini sama-sama dibagi 30. Terus 50 dibagi 30. 180 dibagi 30. Jadi hasil 150 ini dibagi 30 adalah 5. Sementara hasil dari 180 dibagi 30 sama dengan 6. Jadi di sini jawabannya 5 per 6 pirat. Lalu tulis di sini 5 per 6. Perkenalkan, nama saya Fani Putri. Saya akan membahas soal tentang pengonversian dari derajat ke radian. Sudut 315 derajat sama dengan berapa pi radian? Jawab, 315 derajat dikali pi per 180 derajat rad. 315 derajat dan 180 derajat sama-sama dibagi 45. 315 derajat dibagi 45 hasilnya 7. 180 derajat dibagi 45 hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 7 per 4 pi rad. Jadi 315 derajat sama dengan 7 per 4 pi radian. Perkenalkan, nama saya Pandu Ramadhan Lubis. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Besar sudut 7/6 titik pirat. Ini kita jawab ya. 7/6 pirat sama dengan 7/6 pirat dikali 180 derajat. 180
dibagi 6 sama dengan 30 derajat. Setelah itu 7 dikali 30 derajat sama dengan 210 derajat. Inilah hasilnya. Dan kita tulis di sini. Terus 210 pirat. Kenalkan, nama saya Yola Dukita Azmi. Di sini saya akan menjawab contoh soal nomor 4. Besar sudut 9/4 pi radian sama dengan 9/4 pi radian sama dengan 9/4 dikali 180 derajat. 180 dibagi 4, hasilnya 45 derajat. Maka 45 dikali 9 hasilnya 405 derajat. Maka kita tulis di sini 405 derajat. Materi kedua trigonometri adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini adalah gambar segitiga siku-siku dengan sudut alfa. Di depan sudut alfa adalah sisi depan. Sisi terpanjang segitiga siku-siku adalah sisi miring. Dan ini adalah sisi sampingnya. Ada 6 perbandingan pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yaitu yang pertama adalah sin, di mana dia adalah depan per miring. Dan kosinus adalah samping per miring. Dan tangen adalah depan per samping. Sebaliknya, kebalikan dari sinus adalah kosekan, di mana dia adalah miring per depan. Kebalikan dari kosinus adalah sekan, yaitu miring per samping. Dan tangen adalah kebalikan dan kotangnya adalah kebalikan dari tangen, yaitu samping per depan. Contoh soal materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku akan dibawakan oleh teman saya. Saya Hasri, saya akan menjawab contoh soal nomor 5. Jika tan alfa sama dengan 1/7 akar 15, maka cos alfa sama dengan 1/7 akar 15. Kita ubah, jadi ini 1 dikali akar 15, segi akar 15 per 7. Untuk mencari cos, kita memerlukan bantuan segitiga siku-siku. Ingat, tan itu depan per samping. Jika di sini sudut alfa, maka depannya di sini akar 15 dan samping 7. Untuk mencari sisi miring, cos itu kan cos dengan samping per miring. Untuk mencari miringnya, kita Pitagoraskan. Akar 15 dikuadratkan menjadi 15 ditambah akar 7 dikuadratkan jadi 49 sama dengan akar 64. Akar 64 sama dengan 8. Jadi cos alfa sama dengan cos alfa samping per miring 7/8. Perkenalkan, nama saya Raja Priyanda. Saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 6. Yang soalnya diketahui tan A sama dengan 2/3. Maka sin A kali cos A adalah, karena yang diketahui cuma tan A, kita tulis di sini tan A sama dengan 8 per samping. Lalu kita masuk ke segitiga siku. Karena sudut alfanya ada di sini, jadi di sini depannya, dari sini depan, sini samping, dari sini 2, sini 3, sini 2, ya. Karena sisi sampingnya tidak diketahui, kita cari di sini sisi sampingnya. AC sama dengan akar 2/2 tambah 3/2.
sama dengan akar 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9 sama dengan akar 13. Terus di sini akar 13. Karena yang ditanya sin A kali cos A, terus di sini sin A sama dengan 2 per akar 13. Karena yang ditanya sin A kali cos A, kita tulis di sini sin A sama dengan depan per miring sama dengan 2 per akar 13. Jadi kita tulis cos A nya cos A sama dengan samping per miring sama dengan 3 per akar 13. Terus di sini 2 per akar 13 dikali 3 akar 13. Pembilang dan penyebut sama-sama dikali. Jadi 2 kali 3 6 per akar 13 kali akar 13. Sekarang sama-sama akar jadi akarnya lanjut. Jadi di sini 13, jadi jawabannya 6 per akar 13. Nama saya Aisyah Purnama. Di sini saya akan membahas soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Nilai cos alfa adalah, karena di sini sudut alfa, maka di sini sisi depan, sisi samping, sisi miring. Di sini kita akan mencari nilai dari sisi miringnya dengan menggunakan Pitagoras. Jadi C sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. C sama dengan akar 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Maka karena akar 3 kuadrat hasilnya 3 dan akar 1 kuadrat hasilnya 1. Jadi hasilnya 4 sama dengan 2. Oleh karena itu cos alfa 3. Kosinus sudut adalah, jadi cos alfa adalah samping per miring. Sampingnya 1 dan miringnya 2. Sekian materi dari kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.